Dugaan saya, mereka organisasinya nanti ketika sudah Nahdlatul Ulama pecah, Ansor Banser diambil alih sama ormasnya. Buktikan ya kalau nggak percaya ya. Semua yang saya sampaikan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sampai detik ini semua terbukti. Apakah yang hancur itu Ba'alawi? Oh tidak, yang hancur itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari Gesrut Nahdiyinnya, Nadiyahnya, pengurus besarnya, semuanya, wow, udah acak-adut. Jadi Gus Idam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin sedikit berpesan kepada Gus Idam dan para jamaah pengikut-pengikutnya. Tentang apa? Yaitu tentang hari ini. Ya, tentang hari ini, tentang kemarin, ketika statement-statementnya itu dianggap menyakitkan oleh mereka para kelompok-kelompok mukimat. Ya, geng-gengnya mukimat. Karena apa? Ini generasi mukimat ini memang sangat luar biasa. Dianggap bahwa Anda, Gus Idam, tidak mewakili kelompok-kelompok itu. Saya sudah duga dari awal. Saya sudah prediksi dari awal bahwa siapapun, mau itu ya bagian daripada ulama atau al-ulama, mereka mau kiai, mau mereka ustadz, siapapun itu, kalau dianggap tidak sejalan dengan otaknya para mukimat, pasti akan dimakzulkan harga dirinya. Pasti kalian akan difitnah. Kalian akan dituduh, bahkan mereka akan menteror. Siapapun itu, mau itu kiai, mau itu ustadz, mau itu, Anda akan dimakzulkan, dituduh sebagai congos, budak, mukibul, dan lain-lain sebagainya. Inilah kelakuan-kelakuan para mukimat, yaitu generasi pengikut umat yang mabok akan pembahasan nasab tanpa ada bukti dan kejelasan, apalagi berbicara tentang kebenaran. Sudah cukup banyak bahwa semua saya sudah sampaikan. Sebetulnya saya sudah cukup menyampaikan semua. Saya sudah bongkar semua apa sih yang sebetulnya terjadi. Umat ini sudah saya sampaikan, sudah saya berikan pandangan-pandangan, dan semua terjadi sesuai dengan faktanya. Termasuk penghancuran Nahdlatul Ulama, ya, penggradasian Nahdlatul Ulama, pemecah belah warga Nahdiyin sampai dengan Gesrut atas sampai bawah. Saya sudah jelaskan semua bahwa agenda-agenda ini adalah untuk memecah belah. Maka saya juga sudah sampaikan semua bahwa kiai semua termasuk, kalau Anda tidak sepemikiran dengan gengnya Imat, dengan adu dombanya para mukimat, Anda kiai-kiai saya jamin akan dihinakan, Anda akan dibully, Anda akan dimakzulkan. Dan itu pasti. Inilah ujian kalian. Guru-guru saya, para alim ulama, para kiai, termasuk para habaib. Ini adalah ujian Anda, para alim ulama. Anda akan diserang oleh orang-orang yang mengaku umatnya Kanjeng Nabi. Siapapun kiainya, jangankan Gus Idam, ya, penceramah kondang yang lagi viral, yang lagi luar biasa, beliau dicintai oleh umat, ya kan? Kiai Miftahul Akhyar saja beliau sebagai Rois Am PBNU itu ada caci maki kok, dihina, dimakzulkan kehormatannya. Oleh siapa? Oleh mereka para influencer, oleh mereka para buzzer, oleh mereka para penggiat konten, pengawal tesis yang tidak jelas. Arya, jangan ngomong sembarangan kamu, tesis nggak jelas. Loh, nek tesis jelas kira ya diskusi, goblok. Nek tesisnya bener, diskusi gak kabur. Ya, itu dasar saya. Kenapa itu tesis dianggap gak bener? Karena kalau benar pasti akan diselesaikan dengan diskusi. Betul. Ketika ada perbedaan.
Tapi kan pengikutnya mereka banyak. Ya pengikutnya orang goblok. Jadi jangankan Gus Idam, Kiai Miftahul Akhyar, ketua umum PBNU, caci maki, serang, wah sudah. Terus jelas. Tapi saya NU cap kadal. Tapi saya warga Nahdien juga suka sama Imat. Iya. Kamu suka karena apa? Caci makinya kan? Karena kebencian kan? Oleh Anda ngikuti Imat, akhirnya membenci satu sama lain kan? Ya. Saya bajingan. Tapi saya mengikuti para alim ulama, para kiai, para habaib yang menyejukkan, tidak mengajak membenci satu sama lain. Kalau ada habib, kalau ada kiai yang unsurnya keluar dari lisan adalah kebencian, maka mereka saya anggap adalah oknum ulama corong dajjal. Wis jelas, wis aku ora urusan. Meh kuwi habib ngakune cucu Nabi, meh kuwi kiai ngakune juga pribumi, wali songo lah gadal tayasu. Mereka adalah oknum-oknum. Titik, nggak pakai koma. Yes. Tapi mereka sekarang ada organisasinya. Imat mendirikan organisasi sama Gus Abbas Buntet. Alah gadal tayasu. Semua itu adalah kepentingan. Yang jadi korban siapa? Anda. Yang jadi korban siapa? Umat. Dugaan saya, mereka organisasinya nanti ketika sudah Nahdlatul Ulama pecah, Ansor Banser diambil alih sama ormasnya. Buktikan ya kalau nggak percaya ya. Semua yang saya sampaikan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sampai detik ini semua terbukti. Apakah yang hancur itu Ba'alawi? Oh tidak, yang hancur itu adalah Nahdlatul Ulama. Dari Gesrut Nahdiyinnya, Nadiyahnya, pengurus besarnya, semuanya, wow, udah acak-acakan, acak-adut. Jadi Gus Idam, pesan cinta saya buat Gus Idam, tetap semangat. Sampaikan yang benar. Jadilah Gus Idam menjadi salah satu seorang ulama, bagian daripada ulama muda yang mewakili, yang memotivasi kiai-kiai yang lain biar gak kedoktrin. Karena sudah cukup kiai-kiai kita yang ada di Nahdlatul Ulama mau berbicara kebenaran takut dibully sama para mukimat. Bismillah, Gus Idam, bismillah. Allah bersamamu, Allah menjagamu. Umat tetap akan menjadi cinta kepadamu. Ada yang komentar di sini dari Susba Terianto. Buktikan Gus, yang malu nanti siapa Gus? Tak ingat ucapanmu Gus, membela junjunganmu, mengubah sejarah bangsa. Nek ada orang mengubah sejarah, goblok, dirungokke kupingmu. Nek ana wong ngerubah sejarah, nek ana wong ngerubah makam, nek ana wong ngerubah kiai dadi Ba'alawi, itu namanya pelanggaran hukum. Buktikan dengan faktual hukum, bukan dibuktikan dengan cot-pencot. Kakean cocot di media sosial. Pengen logikamu itu sudah nggak ada. Ada pemalsuan makam, isu yang terus bergemingan begini. Pemalsuan makam, perubahan sejarah, mereka attack Belanda, mereka Yahudi. Kalau melanggar hukum, laporkan, ini negara hukum, bukan negara mbahmu. Paham gak? Laporkan sesuai dengan fakta hukum. Ada pemalsuan makam, ada perubahan sejarah, melanggar hukum semua. Kok diem? Nah, itu yang jadi masalah. Mana junjunganmu? Mana pentolan-pentolanmu? Masa goblok kabeh? Masa nggak ngerti hukum? Makanya hidup di negara yang berbangsa ini, ya, gunakan logika, gunakan asas kebenaran dan aspek hukum. Urip ada terima muring-muring ini kok media sosial, cuman pencot rono pencot ini, gibah rono gibah ini, oleh mopo dosa. Apa yang kamu perjuangkan? Nggak ada. Kamu memperjuangkan siapa? Kowe iki lho utangmu akeh bayar dhewe. Bojomu rasa nguntal ya kowe kerja golek dhewe. Ora sing makani Imat, ora sing makani isi-isu ngono kuwi. Kecuali kowe bayar.